Halo guys, ketemu lagi dengan Rafael di sini. Ada kalanya kita kalau sedang buru-buru pasti akan lupa untuk mematikan alat elektronik kita yang ada di rumah, sehingga kita akan buru-buru untuk pulang ke rumah untuk mematikannya. Namun dengan alat ini kita tidak perlu lagi untuk buru-buru ke rumah karena semuanya bisa dikontrol melalui smartphone kita. Bagaimana cara kerja alat ini? Yuk kita langsung aja bahas. Kita unboxing aja yuk. Wi-Fi Smart Socket. Oke. Oke, hanya ada ini buku petunjuk dan Wi-Fi Smart Socketnya. Kemudian saya akan coba tes dulu utak-atik ya, nanti saya akan bayar lagi. Oke. Kalau kita lihat dari bentuknya, Vivo ini cukup menarik bentuknya ya. Kalau dilihat ini warnanya putih dan bentuknya juga cukup menarik. Namun sayangnya kalau saya lihat sini agak besar ya. Kalau untuk dicolokin ke soket listrik itu agak besar. Vivo S20 ini dapat bekerja melalui jaringan Wi-Fi dengan connect ke Wi-Fi router. Jadi kalau syaratnya pertama kita harus punya Wi-Fi router dulu ya di rumah. Jadi sebelum kita mengharap membeli Vivo ini, jadi sebaiknya kita harus punya Wi-Fi router, entah itu TP-Link atau apa. Karena tanpa Wi-Fi router, Vivo ini tidak dapat bekerja secara semestinya atau secara seharusnya. Untuk cara install pemasangan, awalnya memang agak cukup sulit karena tidak sesuai dengan buku manual guide-nya yang diberikan. Namun setelah saya mencari tahu di internet, ternyata ada cara kedua yang cukup gampang, yaitu pada saat ini kita dicolokkan, kemudian lampu ini akan berwarna merah kedip-kedip. Nah, setelah lampu merah kedip-kedip, kita ambil handphone kita, kemudian kita scan QR code yang ada di box di Vivo ini, kemudian install aplikasinya. Setelah install aplikasinya, kita buka. Kemudian setelah aplikasi terbuka, kita tekan tombol di Vivo ini selama 5 detik sampai berwarna biru kedip-kedip. Kemudian kita masuk ke menu More, kemudian pilih ke AP Configuration. Setelah masuk ke AP Configuration, kita pilih di bagian Wi-Fi kita pilih Vivo S20. Kemudian setelah pilih dicentang Vivo S20-nya, kita masuk lagi kembali ke menu sebelumnya, kemudian pilih masukkan password Wi-Fi router kita yang kita punya. Setelah itu kita menunggu sampai lampu di Vivo S20 ini berwarna merah stabil ya, mantang terus gitu warnanya. Setelah warna ini stabil mantang, artinya bahwa Vivo S20 ini sudah berhasil connect ke Wi-Fi router kita. Tinggal menunggu konfigurasi dari aplikasi yang ada di handphone kita. Setelah itu berhasil, di menu aplikasi akan menunjukkan ada satu menu soket. Nah, itu artinya adalah soket Wi-Fi Vivo kita ini. Setelah itu kita masuk ke region time, kita setting region time-nya. Kemudian kita pilih sesuaikan dengan waktu di mana kita berada. Kalau misalnya di Jakarta, kita pilih +7 dari waktu Indonesia Barat ya, +7 dari GMT.
Nah kemudian setelah itu setting, Vivo juga akan menanyakan untuk apakah akan dikonfigurasi di sync. Dengan sini kita jawab ya. Cara pemakaiannya pun cukup mudah. Setelah itu sudah berhasil konfigurasi setting, jika kita akan menyalakan Vivo ini, kita cukup klik tombol on atau tombol off. Setelah itu kalau kita tap akan berubah posisinya ke kanan. Kalau ke kanan berwarna hijau berarti Vivo ini akan aktif posisi on. Namun jika kita tap lagi kembali menjadi warna putih, artinya, dan di sini warna merah artinya bahwa posisinya adalah off. Di selain itu ada fungsi lainnya selain fungsi on off biasa, yaitu fungsi timer atau countdown timer. Fungsi timer adalah dimana kita akan dapat memprogram Vivo ini untuk selama 7 hari berturut-turut. Jadi kapan kita akan mau menyalakan dan kapan kita mau mematikan. Kita bisa set berdasarkan waktu timer yang sesuaikan dengan di mana kita tinggal gitu ya. Jadi misalnya saya mau jam 7 pagi nyala, jam 7 malam mati gitu misalkan, atau jam 7 pagi mati misalnya untuk keperluan lampu, misalnya lampu tengah misalnya, atau lampu saya mau misalnya jam 7 malam nyala sampai jam 11 malam misalnya off gitu, jadi jam 7. Nah itu kita bisa set. Kemudian ada lagi fungsi countdown timer. Fungsi countdown timer itu dimana kita bisa mengset untuk timer untuk saat tertentu saja. Misalkan kita perlu untuk mencharge handphone kita misalnya selama 3 jam sejak kita menyalakan timer itu. Jadi kita bisa set selama 3 jam itu 3 jam berikutnya mati, tidak peduli dengan kapan kita mau nge-charge-nya, kapan kita tidak peduli dengan waktu yang saat itu berada. Jadi timer itu fungsinya kapan saja kita bisa on-kan. Penamaan Vivo pun jika kita punya banyak, Vivo ini kita punya lebih dari satu, tentunya akan sulit jika semuanya namanya sama ya, soket. Nah tapi dengan ini kita bisa setting warna Vivo ini untuk disesuaikan dengan apa yang kita mau. Misalkan soket ini berada di ruang tengah, mungkin kita bisa rubah menjadi ruang tengah, atau mungkin ada satu lagi kita punya di ruang tamu, kita tulis ruang tamu misalnya untuk lampu ya. Jadi kita bisa gampang untuk mengenalinya, ini untuk soket ruang tamu, ini soket ruang tengah. Kemudian selain itu yang sangat unik adalah kita dapat mengontrol soket ini, WiFi soket ini pada saat kita di luar rumah atau berada di jarak jauh gitu dari rumah, di mana koneksi WiFi tidak ada, yaitu dengan menggunakan koneksi internet dari handphone kita. Nah untuk dapat menggunakan fitur ini, pertama kita harus meregister dulu di menu sebelah kiri. Nah di situ kita ada profile. Nah itu kita bisa setting dulu sign up ya dengan username dan password kita. Setelah itu berhasil, nah kita bisa langsung connect ke soket kita ini dengan koneksi yang bisa dibilang kecil ya. Maksudnya bisa koneksi Edge pun bisa jalan gitu loh. Tidak harus 3G atau HSDPA ataupun 4G LTE itu tidak perlu sebenarnya, tidak. Jadi karena data yang dibutuhkan itu sangat kecil. Jadi sini saya akan dengan koneksi Edge pun berhasil untuk on dan off kan, walaupun mungkin perlu kalau koneksi Edge itu mungkin beberapa kali ada timeout ya, karena mungkin tidak stabil koneksi datanya. Jadi kita mesti berapa kali coba baru akhirnya berhasil. Namun kalau koneksi stabil itu biasanya berhasil. Kesimpulan dari WiFi socket ini, WiFi socket ini adalah menurut saya sangat berguna untuk
bagi yang terutama bagi yang sering di luar rumah ya, yang aktif. Kemudian untuk juga bisa jadi juga bukan untuk yang sering di luar rumah, tapi bisa juga untuk yang kalau misalkan untuk keperluan di rumah, misalkan kita sudah di kamar, tapi kita lupa mematikan TV atau fan di ruang tengah. Nah, kita bisa set tinggal ambil handphone kita matikan gitu. Jadi cukup mempermudah keseharian kita gitu. Namun di luar itu juga ada kekurangan. Pertama, kekurangannya adalah kalau saya lihat ini ukurannya cukup besar ya. Jadi pada saat kita pasangkan ke terminal, ke extension itu sepertinya colokan line tuh posisi konektor line tuh agak terganggu ya. Jadi terkadang kita harus manuver, kita mungkin udah putar balik gimana, atau mungkin colokannya itu yang duluan pasang atau yang baru ini terakhir gitu. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, WiFi socket ini tidak bisa atau tidak dianjurkan untuk menggunakan terminal. Jadi jangan disambungkan terminal ini di atas ini gitu loh. Karena kapasitas maksimum dari WiFi socket Wiwo ini adalah 10 ampere atau kurang lebih kalau misalkan disesuaikan dengan volt itu adalah 2200 sampai 2400 watt. Jadi sebaiknya gunakan ini hanya untuk satu alat elektronik saja. Tapi kalaupun misalkan elektroniknya itu bisa bersamaan, nyalakan matinya itu bersamaan, tapi wattnya cukup kecil, mungkin masih bisa ya, walaupun tidak disarankan, tapi mungkin masih bisa. Karena misalkan untuk fan, 2 fan dan satu fan dan satu lampu misalkan, itu wattnya kan kecil ya, nggak nyampe 2400 totalnya. Nah, itu mungkin masih bisa pakai ini. Saya belum coba, tapi itu kalau menurut di instruksinya tidak dianjurkan. Oke, sekian dulu. Saya rasa ini produk yang cukup menarik ya, bisa dibilang ini merupakan salah satu part dari smart home solution ya. Kalau misalnya di Vivo ini mempunyai beberapa produk lain lagi yang merupakan bagian dari smart home solution. Okay guys, thanks for watching. Stay tuned on my channel and I'll talk to you again on the next video. See you. Bye.